Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan lanjut pembelajaran mata kuliah interaksi manusia komputer, itu untuk materi tentang metode UCD. Oke, apa sih sebenarnya UCD itu? UCD itu adalah User Centered Design, ataupun merupakan key konsep, kunci dari sebuah konsep di dalam perancangan aplikasi. Ini ada task list, merupakan list dari sebuah yang akan dikerjakan. Ini ada konteksnya, ini ada user penggunanya, ini ada pekerjaannya secara detail, ada nih pekerjaan model pekerjaan, ada nih pekerjaan secara aturan. Ada objeknya, ini ada usernya. Oke, ini ada konteks, ada environmentnya. Baik, selanjutnya, aspek utama dalam UCD adalah keterlibatan pengguna pada keseluruhan proses. Nah, pengguna tidak hanya memberikan komentar tentang ide sebuah perancangan. Oke, mereka harus secara intensif dilibatkan dalam semua aspek, termasuk bagaimana implementasi sistem yang baru akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Pengguna juga dilibatkan dalam pengujian awal dan evaluasi serta perancangan secara iteratif. Namun, bergantung pada kompleksitas sistem yang dibangun, terdapat beberapa variasi dalam pendekatannya. Nur Eisen tahun 1992 menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan. Pertama itu harus ada perencanaan, kemudian perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem di dalam sebuah aplikasi ataupun desain sistem. Nah, ini ada skema ya, menurut Eisen, metode dari UCD metode. Oke. Pertama ini adalah plan for system, yaitu perencanaan di dalam untuk sistem, yaitu ada soft system methodology. Dan selanjutnya ada open system task analysis ataupun OSTA, kemudian di desain. Di sini adalah orang yang bekerja di dalam sebuah teknologi, yang bekerja di dalam sebuah metode UCD. Kemudian ada usability studies, dan ada management of change, kemudian ada implementasi strategi, ada implement, baru masuk ke sini, yaitu job design technical support. Oke, kemudian sini ada manage, dia diatur, ada usability evaluation, kemudian ada strategi information system planning. Ini adalah skema dari metode UCD. Nah, pada gambar di atas terdapat 4 pendekatan dalam pengembangan sistem. Oke. Pertama ada soft system methodology ataupun SSM. Kemudian ada open system task analysis ataupun OSTA. Ada multi view, kemudian ada star life circle. Kemudian yang keempat pendekatan di atas mempunyai fokus pengembangan yang berbeda. Oke. Pertama, yaitu soft system methodology. Dia berfokus kepada sebuah perencanaan. Oke. Kemudian open system task analysis ataupun OSTA berfokus pada langkah awal dari sebuah perancangan. Kemudian ada multi view, merupakan metodologi yang lengkap dengan rentang mulai dari perencanaan sampai ke implementasi. Dan yang keempat ada star life circle, fokus utamanya pada sebuah perancangan. Oke. Interaksi manusia dengan komputer perlu dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang utuh. Pendekatan SSM tidak ada pencarian solusi untuk suatu masalah, tetapi pada pemahaman situasi di mana masalah yang dirasakan dianggap bukan merupakan akar ataupun esensi masalah yang sebenarnya. Nah, ini adalah stage in the soft system methodology, adalah langkah ya di dalam soft system methodology. Pertama adalah masalah di dalam situasi yang akan dirancang, yang ada di lapangan ya. Kemudian situasi dari masalah kemudian dicari tahu ataupun diekspresi, ini lebih kepada pencarian solusinya. Oke. Kemudian kepada sini ada root definition of relevant system, lebih kepada mengartikan ya keterkaitan dengan sebuah sistem. Kemudian ada pembangunan
membangun konsep model, ya. Kemudian setelah itu ada pembandingan antara yang keempat dan yang kedua, oke, tahapannya. Kemudian ada visible and desirable change, sorry. Kemudian ada action to improve the situation. Nah, ini adalah langkah dari soft system methodology. Nah, ini langkah 1 dan 2 difokuskan pada pencarian pernyataan yang lengkap atas situasi permasalahan, lebih pada kita mencari kenapa sih ada masalah itu, kemudian bagaimana sih untuk penanganan masalah itu. Nah, kemudian pada langkah ini dilakukan pertemuan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan ataupun stakeholder, ya. Umumnya, stakeholder yang berbeda akan mempunyai pandangan yang berbeda pula tentang tujuan sistem. Perbedaan pandangan ini tidak perlu dipertentangkan karena mereka menekankan pada aspek yang berada atas situasi keseluruhan dan mereka harus difasilitasi. Dan langkah ketiga, mencoba untuk membuat definisi sistem yang presisi. Dan yang keempat, langkah 4 menggunakan hasil dari langkah 3 untuk membuat model konseptual yang berupa pernyataan sistem secara abstrak. Oke. Langkah-langkah SSM adalah salah satu aspek utama dari pendekatan SSM, yaitu membawa langkah 3 dan 4 dari dunia nyata, yaitu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu pernyataan yang tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan dalam dunia nyata. Menurut Ceklan dan Wilson, menyediakan sejumlah metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu definisi yang formal dan komprehensif tentang sebuah sistem. Ceklan menamakannya sebagai root definition, yang dapat membantu perancangan untuk memastikan bahwa mereka telah mencakup seluruh aspek dari sistem dan menghasilkan definisi akar yang kuat. Definisi tersebut adalah elemen gateway, yaitu klien ataupun pelanggan, ya. Ini gateway ini gateway ini merupakan singkatan dari klien atau pelanggan, dan ada aktor, ya. Kemudian ada transformation, perubahan, ada Welton show ataupun pandangan dunia, kemudian ada owners, kemudian ada environment. Nah, itu lebih ini masuk kepada pengguna sistem, ya. Ada dilihat dari pribadi, ada organisasi, ada masyarakat. Oke. Seseorang yang menggunakan komputer tentu saja dia akan berinteraksi secara pribadi dan sendirian dengan komputer. Nah, masalah inilah yang banyak dibahas dalam bidang IMK pada waktu yang lalu. Sebuah organisasi, baik perusahaan maupun organisasi apa saja yang mau mengimplementasikan SIM, pada dasarnya adalah pengguna komputer. Tentu saja ada masalah dalam hal interaksi dengan komputer, karena pengguna komputer adalah organisasi, maka masalah yang timbul adalah masalah interaksi organisasi dengan komputer. Secara luas sebenarnya sudah terjadi interaksi antar manusia dengan komputer. Istilah lain hari hal ini adalah informatika sosial, ya. Ada banyak implementasi komputer dalam masyarakat yang secara teknis sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ternyata implementasi tersebut gagal. Sebabnya tertentu saja adalah masalah non teknis. Masalah-masalah seperti inilah yang dibahas dalam bidang informatika sosial. Nah, ini salah satu interaksi manusia dengan organisasi. Nah, ini ada pihak owner atau manajemen, ada user atau operator, ada konsultan atau ahli, dan ada vendor. Nah, ini dia yang terlibat dengan owner ataupun manajemen. Dia kalau seandainya dia lebih kepada penggunaan IMK, ya, lebih efektif, efisien, andal, cepat, akurat, aman, murah, dan memberi nilai tambah pada organisasi dan ingin memiliki kinerja yang maksimal. Lebih kepada operator ataupun user, lebih mudah, nyaman, memberi nilai tambah pribadi, tidak suka tergesa-gesa, tidak terlalu memikirkan efisiensi, yang penting tugas selesai, kemudian kinerjanya sebisanya. Kemudian lebih kepada konsultan ataupun tim ahli, biasanya lebih berpihak pada manajemen, mencari titik temu antara kepentingan manajemen dan user, punya kepentingan sendiri, yaitu nama baik konsultan, yaitu sistem sukses, idealis, inginnya sempurna,
dan sering terlalu teknis, kadang kebanyakan orang teknis. Nah, ini lebih kepada oke. Ini salah satu hubungan yang terkait dengan ataupun pihak terlibat dalam sebuah organisasi yang terkait dengan IMK. Oke, baik, mungkin untuk materi hari ini sekian, dan kalau seandainya ada yang mau dipertanyakan silahkan memberikan komentar di